حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjid Rumah Allah ini untuk mengingat Allah, menunaikan salat Jum'ah berjamaah. Semoga ibadah kita ini mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semakin mendekatkan dirinya kepada kita dan kita semakin merasakan pengayoman, pertolongan, pengawasan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi terasa aman dan nyaman, sehingga membuat kita ini mampu mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Saat ini kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan, di mana Allah dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai bulan Ramadan dan mensyukuri kehadiran bulan Ramadan. Kita perlakukan secara istimewa bulan Ramadan agar hasil yang kita peroleh juga istimewa. Karena Allah dan Rasulnya memperlakukan secara istimewa bulan Ramadan, maka kita sebagai orang beriman juga pasti memperlakukannya secara istimewa. Semoga siam kita dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin rahimakumullah. Saat-saat ini adalah saat-saat yang membahagiakan. Apabila ibadah kita kemarin diterima oleh Allah SWT, maka tujuan diperintahkan siam Ramadan agar kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa dalam hidup dan kehidupan ini. Karena takwa adalah bekal terbaik untuk mengaruhi hidup dan kehidupan ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kita diperintahkan untuk mencari bekal dalam mengaruhi hidup dan kehidupan ini. Dan sebaik-baik bekal untuk mengaruhi kehidupan ini adalah bekal takwa. Dengan takwa itu dijamin semua persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, Allah akan memberikan makhraj, way out, jalan keluar. Sehingga tidak ada masalah bagi orang yang bertakwa ini dalam mengaruhi hidup dan kehidupannya, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Karena dengan bekal takwa itu Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Yang tidak diduga, yang tidak direncanakan saja disediakan oleh Allah. Apalagi yang direncanakan.
Kalau kita berbekal takwa, maka semua urusan dalam hidup dan kehidupan ini akan menjadi mudah. Dimudahkan oleh Allah karena memang Islam untuk hadirannya adalah dalam rangka untuk memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dengan Islam ini, dengan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya itu. Tidak menghendaki kesulitan. Karena maka orang yang berbekal dengan bekal takwa dalam hidup dan kehidupannya, maka kemudahanlah yang diberikan oleh Allah dalam menghadapi urusan apa saja. Bagi orang yang bertakwa, kalau benar dengan ketakwaannya itu, maka kemudian Allah akan memberikan furqan bagi orang yang bertakwa tersebut. Kemampuan membedakan yang hak dari yang batil, dan kemampuan untuk melaksanakan, menegakkan yang hak, serta menjauhi dan meninggalkan yang batil. Sehingga senantiasa orang yang bertakwa ini istiqomah di jalan kebenaran, di jalan kebaikan. Dan itu membahagiakan. Bagi orang yang bertakwa, memiliki kontrol diri, self-control, pengawasan diri. Kalau tergoda, tergelincir, segera kembali ke jalan yang lurus. Tidak terus-menerus berbuat salah. Segera sadar. Sehingga dengan iman dan ketakwaan itu, maka ada pengawasan melekat di dalam dirinya untuk segera kembali ke jalan Allah. Tidak pernah masuki lubang yang sama 2 kali, apalagi berkali-kali. Terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan. Dan kalau kita membekali hidup kita dengan takwa, maka hidup kita penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Allah akan membuka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi ini. Sehingga rezeki yang baik, kehidupan yang baik akan kita rasakan dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Dan kemudian orang yang bertakwa itulah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar. Kehadirannya di muka bumi ini akan memberikan manfaat, guna. Menjadi sebaik-baik manusia. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling berguna, paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Seorang yang bertakwa itu senantiasa produktif di dalam kebaikan dan kebaikan. Mampu menciptakan nilai tambah dalam hidup dan kehidupan ini untuk kebaikan hidup dan kehidupannya. Dan seluruh kebaikan akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang menjadikan takwa itu sebagai bekal dalam hidup dan kehidupannya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dan orang bertakwa itu kalau ditanya, apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kalian? Maka orang bertakwa menjawab, qalu khaira. Adalah kebaikan dan kebaikan. Semoga kita memiliki kesadaran yang baik untuk menjadikan takwa ini sebagai bekal yang utama dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini selamat dan menyelamatkan bagi kehidupan di alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memiliki landasan yang kokoh untuk beramal soleh dalam hidup dan kehidupan ini. Sekaligus kita memiliki keyakinan yang kuat yang tidak mungkin lepas, karena kita mengimani Allah dan Rasul-Nya dengan landasan ilmiah, bil ilmi. Atas dasar ilmu kita berislam itu. Atas dasar ilmu kita bersyahadat dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kita meyakini dan mengimani Allah itu atas dasar ilmu. Karena memang seluruh ilmu pengetahuan yang ada itu menjelaskan tentang Allah. Alam semesta ini, karena ayat kauniyah juga menjelaskan tentang Allah. Sehingga keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah itu berdasarkan landasan yang kokoh, yang kuat. Sehingga kita memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, tanpa ada keraguan di sana. Jadi dalam modal dasar
ya dalam mengaruhi berjalan hidup dan kehidupan di dunia, yang mana hakikat dunia ini adalah hakikat ujian, alaqatul ibtila, relasi yang terkait dengan ujian. Dunia ini adalah tempat ujian bagi kita semua. Karena itu maka memerlukan kekuatan, dan kekuatan pertama dan utama adalah kekuatan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ini sudah memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mendasarkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita akan bersandar, menyerahkan diri dan bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kita tahu, karena kita sadar bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Mudabbir. Allah yang kita yakini itu adalah pencipta tunggal, pemilik dan penguasa tunggal dalam seluruh ciptaannya ini. Dan dia adalah pengatur tunggal seluruh makhluk ciptaannya, alam semesta ini. Allah yang seperti itu keberadaannya, itulah yang kita yakini, yang kita imani. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita jadikan tempat bertumpu bernaung, menyandarkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hadirin, maka orang yang beriman itu pastilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, menyerahkan diri dan menjadikan hidup dirinya kepada Allah, in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini menyandarkan hidup dan kehidupan ini kepada sumber daya dan sumber kekuatan. Dan tidak ada daya dan kekuatan itu kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Maka manusia yang sudah beriman kepada Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang menyandarkan hidup dan kehidupannya kepada Allah, itulah manusia yang kuat untuk menghadapi tantangan dan rintangan hidup ini. Itulah manusia yang nyaman dan aman dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukkan imannya itu dengan zulm, dengan syirik, dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu yang memiliki rasa aman, rasa nyaman dalam hidup dan kehidupannya. Wa hum muhtadun. Dan mereka itu yang mendapatkan hidayah. Manusia yang cerdas, mendapatkan ilmu dari Allah sekaligus siap melaksanakan ilmu Allah itu. Al-ilmu bil haq wal amal bih, itulah hidayah. Mengilmui, mengetahui yang hak sekaligus menjadi pelaku kebenaran yang sudah diketahuinya. Itulah hidayah yang kita mohonkan kepada Allah. Setiap kita berdiri dalam sholat, doa kita memohon kepada Allah. Permohonan yang utama adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang beriman yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, unsur ibadah itu diantara adalah tawakal. Unsur ibadah itu diantara adalah tawakal. Unsur ibadah itu pertama doa. Berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah, pada yang lain, bukan kepada yang lain. Yang kedua taat. Hidupnya hanya dalam rangka taat kepada Allah, bukan yang lain. Yang ketiga niat. Hidupnya dikerangkakan hanya untuk Allah. Lillah. Al-ikhlasu lillah, bukan yang lain.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan ini dijadikan doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Karena itu maka niat itu termasuk ibadah. Niatnya lillah, bukan yang lain. Yang berikutnya adalah hub, cinta. Cinta kita itu hanya kita berikan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Cinta kita kepada yang lain karena Allah. Cinta kita kepada sama orang beriman karena Allah. Cinta kepada istri kita karena Allah. Dan itu hakikat cinta itu hanya diberikan kepada Allah. Al-khawf, takut. Kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Tidak takut ke barat, tidak takut kepada barat, tidak takut kepada timur. Blok barat, blok timur, dan blok tidak. Hanya takut kepada Allah. Walam yaksha illallah. Karena yang takut kecuali Allah saja. Ini prinsip-prinsip bagi orang yang beriman. Yang hanya kepada Allah dia menyandarkan hidup dan kehidupannya. Dan berikutnya adalah tawakul. Orang yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, maka dia pasti hanya bertawakal kepada Allah. Menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Allah SWT. Dan menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Karena Allah itu baginya adalah segala-galanya dalam hidup dan kehidupan ini. Kita berasal dari Allah, bersama Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Allah adalah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Allah adalah segala-galanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kemudian orang yang beriman, yang hidupnya hanya beribadah kepada Allah, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupannya. Allah lah satu-satunya yang dibanggakan dalam hidup dan kehidupannya, menjadi tumpuan hidup dan kehidupannya. Apa maunya Allah, itulah maunya. Jangan dibalik. Ya Allah, harus dengan maunya saya. Tidak. Orang yang sudah beriman kepada Allah menyadari akan keberadaan dirinya yang al-fakir ilallah. Yang butuh kepada Allah. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Al-Khaliq. Dan seluruh kebutuhan kita ini diciptakan oleh Allah. Dan mereka memenuhi kebutuhan kita manusia ini. Karena itu kita ini al-fakir ilallah. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang segala-galanya dalam hidup dan kehidupan di alam semesta ini. Bukan yang lain. Karena itu maka bertawakal itu penting. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi jaminannya. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka masalah tawakal itu adalah masalah yang sangat mendasar. Agar kita ini menjadi kekasih Allah. Dan orang beriman itu adalah kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, kekasih, penolong, pelindung bagi orang yang beriman ini. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup Allah sebagai wakil itu. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil. Tempat menyerahkan diri. Tempat menyandarkan hidup dan kehidupan ini. Jangan kepada yang lain. Akan membuat Allah murka. Dan kalau Allah sudah murka, maka sangat berbahaya. Karena semua makhluk yang ada ini, semuanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluknya yang ada ini. Lalu kalau kita ini membuat murka Allah, maka bagaimana yang tempat kita bergantung kita ini, al-wakil kita ini,
maka akan marah kepada kita ini. Dan akibatnya kemudian hidup dan kehidupan ini menjadi bermasalah. Hujan menjadi nggak teratur, panas nggak teratur, macam-macam nggak teratur. Adalah akibat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik, tidak mesra. Akibat perjalanan hidup dan kehidupan kita ini tidak membuat Allah ridho. Ya, karena kualitas ibadahnya atau hidupnya belum dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, zaman Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tahdu khimason wa taruhu bitanan." Rawahu Tirmidzi. Kalau sekiranya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian semuanya. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung berangkat di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya. Pulang kembali di sore hari dalam keadaan kenyang perutnya. Burung saja yang tidak berakal dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang-binatang kecil, renek, cacing, ulat, semut, semuanya Allah yang menanggung rezekinya. Kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini, dan disediakan bumi dan langit seisinya untuk kebutuhan kita dan keperluan kita. Mestinya mental kita adalah mental baja yang siap menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak boleh kita putus asa. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan kalian ini putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah itu tidak lain adalah golongan orang-orang kafir. Semoga hasil Ramadan, di mana Ramadan itu menjadi madrasah bagi kita semuanya untuk menempat diri, akan memperoleh bekal yang penting, yaitu keimanan dan ketakwaan. Bekal tawakal dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya penuh dengan rintangan dan tantangan. Seperti kondisi dunia saat ini, yang kacau balau kalau Islam tidak memimpin dunia. Nah, karena iblis, anak cucunya setan, yang menguasai dunia. Bukan Adam, Hawa, dan anak cucunya yang menguasai dunia. Karena dunia ini adalah tempat Adam dan Hawa diturunkan. Dan iblis juga diturunkan ke dunia ini, diberikan kesempatan oleh Allah sampai hari kebangkitan. Dan mereka menguji kita manusia ini. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Karena maka kita ini menghadapi ujian fitnah dalam kehidupan kemanusiaan ini. Dan akhir-akhir ini ujian itu semakin berat. Akhir-akhir ini ujian semakin nyata. Karena itu maka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Bertawakal kepada Allah. Menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Itulah kunci, modal dasar untuk siap menghadapi tantangan dan rintangan hidup. Semoga hasil Ramadan kemarin bisa menjadi bekal kita seumur hidup. Kita menemukan malam Qadar, yang mana semalam sama dengan 1000 bulan. Ya, kita menemukan modal dasar yang bisa menerangi, membawa kita dengan sukses selama kita hidup di dunia ini. Paling tidak untuk setahun yang akan datang. Semoga bekal itu setelah kita miliki sehingga kita hidupnya tetap dalam keadaan nyaman dan aman. Karena pegangan kita, gandolan kita, tempat bersandar kita amat kuat
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dipertahankan kebiasaan yang baik di bulan Ramadan kemarin. Bangun malam, membaca Al-Quran secara tartil, zikir, sabar, tawakal, hijrah, peduli kepada sesama, dan seterusnya begitu. Dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 10 Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid 'alaihi wartil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wa dzukrisma rabbika tabattal lillahi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ada sekian azimat yang itu adalah modal bagi perjalanan orang beriman yang bertawakal kepada Allah. Bangun malam, salat tahajud, ya, membaca Al-Quran secara tartil, dipahami, dimengerti maknanya, diresapi maknanya, zikir, selalu mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan ala junbihim, ketika berdiri, duduk dan berbaring, selalu ingat Allah, fi kulli ahyani, setiap saat, tabattul, konsentrasi, ya, melibatkan Allah, beribadah kepada Allah, dan hidup ini hanya beribadah kepada Allah, terasa itu kebersamaan kita dengan Allah SWT. Ya. Kemudian tawakal, dan dibarengi dengan sabar dan hijrah. Ya, meninggalkan mereka yang maksiat yang mungkar itu dengan cara yang indah. Inilah beberapa azimat yang harus kita kuatkan sebagai konsekuensi, ya, keimanan kita, ketakwaan kita, sewujud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjamin hasbuh. May tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjadi jaminannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan khutbah ini berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita sudahi dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
وبارك لنا في أسمائنا بصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم آمين آمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة